Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul review anime Islami buatan Arab Saudi, The Journey, serta satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang Gilgamesh dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Magi tentang pemimpin wanita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang anime berjudul Magi The Labyrinth of Magic. Seperti yang diketahui bahwa anime ini memang terinspirasi langsung dari sebuah karya epik sastra peradaban Timur Tengah yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia selama berabad-abad, yaitu Arabian Nights alias Kisah 1001 Malam. Tak mengherankan jika anime ini sangat kental sekali dengan nuansa Arab dan India, mulai dari nama para karakter-karakternya hingga pakaian yang mereka kenakan. Dan juga di dalam anime ini kita dapat menemukan arsitektur-arsitektur yang sangat mirip sekali dengan bangunan masjid dan juga Taj Mahal yang merupakan bangunan yang dibangun di masa peradaban Islam di masa kekuasaan kerajaan Mughal di India. Namun walaupun tema yang diambil adalah tema tentang kisah 1001 malam, dari segi alur cerita, anime ini bisa dibilang sangat jauh berbeda dengan alur cerita kisah epik tersebut. Anime ini justru menawarkan kisah petualangan yang penuh dengan intrik politik, peperangan antar negara dan juga pertarungan ilmu sihir. Dibalut dengan struktur cerita yang mencirikan bahwa anime ini adalah anime shonen, seperti adanya heroin dan juga nakama. Kisah di dalam anime ini sendiri berpusat pada kisah sang karakter utama yang bernama Aladdin, yang merupakan seorang magi yang diutus ke bumi. Magi sendiri di sini dikatakan sebagai seorang yang diutus untuk memilih seorang raja di suatu negara. Setiap negara di dalam anime ini memiliki maginya masing-masing. Seseorang bisa dianggap lulus sebagai nominasi seorang raja jika ia berhasil menaklukkan Dungeon, yaitu sebuah menara yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan di dalamnya berisikan berbagai harta benda serta juga artefak sihir. Dungeon sendiri sebenarnya dibuat oleh para magi. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, anime ini memang sangat kental sekali memasukkan unsur-unsur kearab-araban. Selain budayanya, anime ini juga ternyata tak luput menyisipkan pesan-pesan dari agamanya para orang-orang Arab, yaitu Islam. Baik itu dalam bentuk ideologi ajarannya maupun sejarahnya. Salah satu pesan Islam yang ada di dalam anime ini adalah tentang alasan mengapa Islam mengharamkan riba. Pembahasan ini sendiri sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul Ajaran Islam di dalam Anime Magi tentang mengapa riba diharamkan. Di video tersebut saya telah menjelaskan bahwa di dalam anime Magi, kita seolah diperlihatkan bagaimana jadinya nasib sebuah kerajaan yang terjebak ke dalam sebuah transaksi hutang yang memiliki bunga di dalamnya. Alhasil di dalam anime ini, kerajaan tersebut menjadi miskin, pemberontakan di mana-mana, dan akhirnya kerajaan tersebut pun bangkrut dan terpaksa menyerahkan diri mereka untuk ditaklukkan oleh negara lain yang memberinya hutang sebagai penebusan dari segala hutang-hutang beserta bunga-bunga riba yang melilit ekonomi kerajaan tersebut. Selain hukum riba, anime ini ternyata juga menyisipkan ajaran Islam lainnya tentang alasan mengapa Islam tidak selalu melibatkan wanita dalam urusan politik atau bahkan menjadikan wanita sebagai pemimpin negara. Dan bahkan ada juga salah satu hadis yang mengatakan bahwa jika wanita menjadi pemimpin negara, maka negara tersebut akan hancur. Seperti yang tercatat di dalam sebuah hadis yang berbunyi, ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuannya Kisra sebagai ratu mereka, Nabi bersabda, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, walaupun hadis tersebut masih menjadi bahan perdebatan bagi beberapa ulama, namun kita harus mengakui dan bersepakat bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melantik seorang wanita menjadi komandan pasukan maupun jabatan politis lainnya. Bahkan di beberapa hadis juga dikisahkan bahwa ketika Aisyah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk dapat ikut bersamanya ke medan jihad, Rasulullah SAW melarangnya dan mengatakan bahwa jihad kalian adalah haji. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. So, jika kita bisa menyimpulkan dari dalil-dalil di atas,
Bisa dikatakan bahwa menurut Islam, para kaum wanita tidak diwajibkan menjadi seorang pemimpin dan jabatan apapun yang setingkat dengan itu di dalam sebuah kelembagaan. Namun meski begitu, kaum wanita tetap bisa menjadi wakil pemimpin ataupun jabatan lainnya, selain pemimpin tertinggi di dalam sistem kelembagaan tersebut, baik itu lembaga politik negara maupun organisasi. Karena dalam sebuah kisah pernah dikisahkan bahwa Umar pernah melantik salah satu wanita bernama Ummu Asyifah menjadi kepala pengawas pasar Madinah. Pertanyaannya adalah, apa akibatnya jika seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi dari suatu negara? Hal itulah yang coba ditunjukkan oleh anime Magi season ke-1 episode ke-14, di mana diceritakan bahwa kerajaan Balbat terancam bangkrut karena hutang-hutangnya kepada Kekaisaran Kou. Karena itulah, Alibaba sebagai pangeran ketiga dari kerajaan ini meminta Kyogoku Ren sebagai utusan dari kerajaan tersebut agar dapat meyakinkan ayahnya yang merupakan kaisar dari Kekaisaran Kou untuk menghapuskan hutang-hutang tersebut dan juga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kogyoku yang memang tidak tertarik dengan isi perjanjian tersebut, di mana isinya adalah memerintahkan ia menikahi raja dari Balbat yang tidak dicintainya, dan juga karena perasaannya kepada Sinbad, sang raja dari Sindria, yang juga justru meyakinkannya untuk menghapuskan perjanjian tersebut, akhirnya ia pun menyetujuinya. Ya, di dalam anime Magi episode ke-14 ini diperlihatkan bahwa kaum wanita memiliki sifat mudah ditekan dan terlalu menggunakan perasaan dibandingkan logikanya, di mana diperlihatkan bahwa keputusan diplomasi Kogyoku Ren bisa dipengaruhi oleh Sinbad karena ia jatuh cinta kepadanya. Hal inilah yang dianggap berbahaya bagi segala keputusan yang menyangkut dengan keputusan politik dan diplomasi negara. Ya, faktanya memang apa yang ditunjukkan di dalam adegan anime Magi tersebut juga sangat sesuai dengan fakta di lapangan dan didukung pula dengan beberapa penelitian ilmiah. Dikutip dari laman halosehat.com dan juga nationalgeographic.go.id, dijelaskan bahwa wanita lebih banyak menggunakan perasaannya karena mereka lebih sering menggunakan otak kanannya dibandingkan kaum pria yang justru lebih banyak menggunakan otak kirinya. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Basel of Switzerland, terungkap bahwa pada otak anak laki-laki memiliki volume insula anterior atau volume materi abu-abu yang tumbuh lebih besar pada bagian yang menyebabkan perilaku kurang peka terhadap perasaan dan emosi. Ya, berdasarkan penelitian-penelitian di atas dan juga jika kita melihat adegan di dalam anime Magi episode ke-14, bisa ditarik kesimpulan bahwa alasan mengapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita menjadi sangat masuk akal. Dan hal ini juga menjawab pertanyaan mengapa di dalam sejarah Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menunjuk wanita sebagai pemimpin politik maupun pemimpin di medan perang. Hal itu bukan dikarenakan Islam mendukung diskriminatif terhadap kaum wanita, namun melainkan hal itu dikarenakan Islam lebih mengetahui peran dan porsi masing-masing dari setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang benar, alasan sebenarnya dari semua hal itu adalah karena kaum wanita adalah kaum yang bisa dibilang baperan, alias selalu menggunakan perasaan dibandingkan logika dalam memutuskan segala kebijakan, baik itu kebijakan politik maupun kebijakan pribadinya.